Eh, Mohon tunggu sebentar ya Ibu Eva ya. Kita sambil menunggu mahasiswa ya Bu. Oke, kepada mahasiswa-mahasiswi kami boleh diaktifkan kameranya karena kita akan memulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Eva Wisanti. Dalam hal ini sebagai pemateri pada hari ini, selamat datang Bu di Universitas Sejahtera Bhinneka. Terima kasih atas kelapangan waktunya dan kesediaannya untuk memberikan materi pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Ibu Astuti Purwasari. Boleh dipanggil dengan Ibu Astuti atau Ibu Purwasari boleh. Saya mengampu mata kuliah keberagamaan di Universitas Sejahtera Bhinneka. Nah, adapun tujuan dari kegiatan pada hari ini, Bu, adalah untuk memberikan sedikit wawasan dan sedikit pengetahuan bagi para mahasiswa dan mahasiswi kami, arti toleransi dari berbagai perspektif agama yang ada di Indonesia. Nah, jadi eh, kami harapkan setelah melakukan kuliah umum ini, mahasiswa-mahasiswi kami dapat memahami lebih jauh lagi, lebih dalam lagi arti daripada toleransi itu tersebut. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu biodata dari pemateri kita hari ini, pemateri yang sangat luar biasa. Kalau melihat nanti kurikulum vitainya, saya harap mudah-mudahan adik-adik mahasiswa kami memiliki motivasi yang luar biasa daripada Ibu Eva hari ini. Oke, saya akan share terlebih dahulu ya. Karena tak kenal maka tak sayang, maka kita akan kenalan dulu dengan Ibu Evanya. Nah, berikut ini adalah daftar riwayat hidup dari Ibu Eva. Mohon maaf Bu, sebelumnya untuk panggilannya yang sering disapa apa ya Ibu? Ya bisa. Mohon maaf Bu, Ibu Eva boleh? Di, ya, dipanggil Eva aja bisa kok. Oh baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke, nah ini nama lengkapnya Bu Eva, Ibu Dewa Ayu Putu Eva Wisanti. Nah, kalau ketemu dengan nama-nama Putu, biasanya itu kita tahu ya asal dari mana ya. Itu salah satu ciri khas dari Indonesia ini ya Bu. Dari Pulau Dewa, Dewata Bali. Benar ya Bu?
Nah, mudah-mudahan ada betul. rezeki bisa ke sana ya, Bu. Lihat pulau yang indah sekali. Nah, beliau lahir di Malang 2 Agustus 1987. Kemudian beliau juga adalah asisten ahli. Masya Allah. Nah, riwayat pendidikan beliau luar biasa ya. Nah, saat ini beliau sedang berada di UK. Benar ya, Bu? Oh, tidak. Saya di Indonesia. Iya. Oh, lagi Ya, di saya. Indonesia. Oh iya, iya. Baik, Bu, baik, Bu. Nah, ini sangat banyak sekali, apalagi researchnya. Wah, nanti adik-adik mahasiswa-mahasiswi bisa saya kasih nih untuk pengalaman publikasinya. Jadi bisa baca ya. Sangat banyak dan luar biasa. Biar jadi motivasi nih untuk adik-adik semuanya menulis. Nah, baik, itu sekedar untuk biodata Bu Eva. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka kita akan segera mulai untuk kuliah umum dengan tema arti toleransi dari perspektif agama di Indonesia. Nah, jadi anak-anak kami, mahasiswi-mahasiswi kami, mohon mendengarkan secara khidmat supaya nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung kepada Ibu Evanya. Baik, Bu, kepada Ibu Eva, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Apa suara saya bisa kedengaran dengan jelas? Bisa, Bu. Oh, baik. Terima kasih sudah diperkenalkan oleh Ibu Astuti Purwasari. Terima kasih. Eh, Bisa panggil saya Eva. Saya sebenarnya posisi sebagai dosen ilmu hubungan internasional dan salah satu persamaan dan Bineka adalah kami juga memiliki mata kuliah ini keberagaman, yaitu salah satunya politik identitas dan multikulturalism, dan satu lagi ada mata kuliah ekstremisme dalam beragama gitu. Jadi lumayan, jadi mungkin di kedepannya saya sharing-sharing, mungkin karena saya posisinya sebagai dosen, tapi konsentrasinya lebih kepada ekonomi pembers atau pengalaman sebagai pembina mahasiswa di dalam kampus saya gitu. Jadi mungkin saya bisa sharing sedikit hal-hal yang mendasar dan umum. Nah, mungkin teman-teman bisa klik di chat apa yang rekan-rekan ketahui tentang agama Hindu gitu. Nanti sampai bisa diklik di situ ada Mentimeter sambil saya kepingin tahu ketahui tentang agama Hindu. Nah, sambil menyimak presentasi saya ya. Nanti kurang lebihnya kita bisa berdiskusi. Ini saya dapat waktu berapa menit untuk presentasi, Bu Astuti? 30 menit, Ibu. Oke, baik. Ya, cukup lumayan ya. Semoga bisa lebih dekat lagi. Banyakin tanya jawabnya aja. Baik, screen saya sekarang. Oke, oke. Sekarang saya udah screen sharing di sini. Nah, di sini saya akan membagi menjadi dua pokok pembicaraan. Yang pertama itu tentang toleransi di dalam agama itu sendiri, dan yang kedua terkait dengan yang antar agama gitu ya. Tadi seperti sudah disampaikan oleh Ibu Astuti. Jadi mungkin diskusinya bisa ke kedua hal itu. Jadi sebetulnya bagaimana sih konsep toleransi itu gitu. Jadi memang mungkin tidak disampaikan secara khusus bahwa toleransi itu apa, cuman ada beberapa sumber yang bisa saya sampaikan. Ya, apa elemen dasar dari agama Hindu yang menyebutkan bahwa
yang menyebutkan bahwa ada posisi agama yang berhubungan dengan agama lain dan tidak sesama. Nah, ada yang sering disebutkan sebagai jargon, ini bukan dari tekstual, ini itu dia sebagai nasihat atau petuah. Yang pertama adalah namanya Wasudaiva Kuntubakam. Artinya kita semua yang ada di bumi ini itu sesungguhnya bersaudara gitu. Gitu ya Bu Astuti ya dan rekan-rekan gitu. Jadi saudara, tapi arti leksikal atau arti literal dari saudara ini bukan dalam keyakinan ya. Jadi arti persaudaraannya ini macam-macam, persaudaraan dalam hidup senasib gitu, misalkan dalam bertetangga atau hal sifatnya mengikat persatuan dan kesatuan gitu. Terus kemudian yang kedua adalah namanya satuan asi gitu. Artinya saya adalah kamu adalah saya gitu. Jadi apa yang kita berbuat sama diri sendiri itu ada efeknya bagi orang lain, dan apa yang kita perbuat bagi orang lain itu sebetulnya cerminan dari perlakuan kita kepada diri kita sendiri gitu. Kita karena ini yang udah sering disebut oleh pemerintah juga sama yang sering dimas-dimas Hindu, organisasi agama Indonesia itu pasti kalau misalkan orang lagi ceramah agama apa itu pasti menyebutkan hal itu, yaitu Trihita Karana, keseimbangan antara Tuhan, manusia, dan lingkungan hidup gitu. Jadi ada tiga elemen toleransi di sini, bukan hanya antar manusia aja, tetapi bagaimana memahami Tuhan dan lingkungan hidup gitu. Jadi batasan toleransi itu seperti itu. Ada hubungannya ya dengan agama Hindu atau Buddha atau kepercayaan lainnya yang memang berasal dari experience gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa membedakan agama-agama ketimuran gitu atau kepercayaan itu aslinya berasal dari lebih kepada ilmu rasa, feeling atau keseimbangan alam daripada ilmu apa agama yang kewahyuan gitu. Jadi mungkin di situ bedanya agama-agama yang agak lebih lama dari Maui jadi gitu. Jadi di sini ada elemen-elemen uh, manusia dan kebumiannya gitu yang lebih kepada feeling dan kepada keselarasan gitu. Kemudian kalau mau mencari asal muasal hubungan relasi antar manusia gitu ya sebagai apa namanya dasar gimana sih kita berhubungan dengan manusia yang lain atau kemudian kelompok di luar diri kalau menurut agama Hindu gitu sebetulnya tidak secara terperinci tertulis bahwa uh, para pengikut harus bagaimana dan gitu. Cuman kita kalau mencari secara tekstual di genealogi kitab agama Hindu yaitu Veda itu sebetulnya dia terpecah-pecah menjadi beberapa buku gitu dan tidak selalu ayatnya itu bersifat religius. Ada yang ilmu-ilmu tentang kesehatan, perbintangan dan lainnya yang kemudian juga ada dan yang lainnya bisa kita identifikasi dari situ. Jadi teks-teks Weda itu nggak selalu tidak selalu religius, ada juga yang cukup sekuler gitu. Jadi ada hal-hal yang kira-kira bisa diekspor ke apa yang bersifat universal, misalkan seperti kebudayaan atau yoga atau misalkan meditasi dan lain-lain itu dia sudah berevolusi menjadi salah satu metode terapi pengobatan atau misalkan estetika estetika Hindu keseimbangan arah mata angin yaitu kayak misalnya ada juga ilmu-ilmu seperti Feng Shui gitu tapi ala-ala kitab suci Weda yang sudah lama. Jadi di sini apa kitab yang sudah terkanonisasi dikumpul-kumpulkan jadi satu bundle ya, yang dibilang para scholar agamawan itu sebagai kitab suci Weda itu
adalah kumpulan kitab yang ditulis oleh banyak orang sebetulnya gitu. Jadi, kayak begitu. Dan setiap berdasarkan experience, ada juga yang berdasarkan wahyu Tuhan atau dewa atau apa, maka kita uh, bisa saling ke belakang sebetulnya itu asal usulnya seperti apa gitu. Ada yang berasal dari wahyu, itu Tuhan itu memberikan petunjuk, ada juga yang itu kesepakatan dari manusia yang hidup pada saat itu, ada petunjuk dari para resi atau para pemuka agama yang ada pada zamannya. Sesama umat Hindu, nah itu yang menarik ya. Mungkin teman-teman tahu bahwa itu kok ada banyak dewa. Kalau kan yang udah pernah ke Bali itu banyak sekali patung dewa. Terus ini bedanya dengan yang itu apa gitu. Kalau ke pura atau tempat ibadah umat Hindu ada yang kecil, ada yang besar, terus ada yang besar banget gitu. Terus hari rayanya banyak banget gitu. Nah, bisa lain banget tradisinya dan siapa yang disembah itu beda banget gitu. Itu yang kadang menimbulkan perselisihan, nggak cuma di Indonesia gitu. Di berbagai belahan dunia yang lain juga ada hal-hal seperti itu. Nah, itu yang membuat konsep ketuhanan di agama Hindu itu bisa diinterpretasikan macam-macam. Nah, itu kadang yang membuat adanya sikism atau beda aliran atau keterbelahan antara agama Hindu itu sendiri gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau nonton film India atau yang lain-lainnya gitu, kadang-kadang melihat fitur-fitur itu gitu. Jadi ada patung-patung dewa di Bali juga sama seperti itu gitu. Terus itu juga kadang-kadang membuat orang misalkan di Indonesia satu kabupaten satu sama yang lain itu kalau mau menikah beda juga adatnya gitu. Nah itu kadang-kadang itu menimbulkan diskusi yang lebih panjang meskipun nggak sampai berselisih. Nah sebetulnya prinsip ketuhanan itu ya ada yang sampai menyebabkan clash yang sangat dalam gitu. Ada juga yang orang-orang yang mampu mengakomodasi perubahan itu gitu. Sebenarnya konsep ketuhanannya itu gimana sih? Apakah Tuhan itu apa namanya kok nggak fix gitu kelihatannya ya konsep ketuhanannya itu sebetulnya banyak uh, interpretasi gitu yang menyebabkan adanya kaum Hindu itu bisa berubah jadi berapa kaum gitu. Gitu. Nah itu di situ ada salah satu scholar dari Jerman namanya Max Miller itu menyebutkan agama Hindu itu bukan politeisme, tapi juga bukan monoteisme. Terus dia tuh apa dong? Nah, itu si Max Muller itu menyebutkan dengan namanya henotheism. Gitu. Henotheism itu apa sih? Jadi ya ada banyak dewa gitu atau banyak Tuhan, tapi ada satu yang paling diutamakan gitu. Jadi ada fokus salah satu fokus kan gitu. Kalau orang Bali mungkin beda, orang Sri Lanka, Bangladesh, India, India pun ada banyak sekali apa namanya aliran atau sekte atau fokus terhadap dewa tertentu gitu. Nah, tergantung penganut ini memiliki paham seperti apa, terus kemudian kondisi geografisnya seperti apa yang menyebabkan dia memiliki kecenderungan tertentu gitu. Terus meskipun ada sekitar sekian dewa gitu yang di gitu tergantung ada fokus itu tadi gitu. Nah, kalau orang Indonesia sendiri bagaimana ya ada beberapa perbedaan makna dari toleransi tersebut gitu yang berhubungan dengan ini ya kondisi masyarakat setempat. Jadi kita ini negara kepulauan katanya kalau negara kepulauan itu diversity atau perbedaannya itu lebih besar sekali.
Nah, oke, oke. Di sini teman-teman sudah ada yang menjawab di Mentimeter. Nah, di sini ada yang uh, bilang bahwa apakah hal yang Anda ketahui dalam agama Hindu, terus ada teman-teman yang menjawab memiliki 3 aliran Wisnu. Terus ada yang tanya Hindu itu apa gitu. Terus ada juga Brahmana Siwa, terus berasal dari lembah Indus. Terus Hindu adalah agama yang tertua dari India. Oke, itu adalah pengetahuan basic tentang teman-teman gitu. Nah, kenapa kok ada seperti itu ya? Nah, kalau di dalam agama sendiri gitu, kenapa kok ada banyak aliran gitu ya? Terus walaupun sudah tua mungkin, tetapi kenapa dia tidak terkodifikasi yang karena kalau di dalam agama Hindu itu tidak ada logik seperti pusat daerah gitu. Mana pusatnya, terus yang lain itu pergi ke sana menjadikan patokan gitu. Nah, kalau misalkan di dalam agama Islam, Muslim di seluruh dunia itu kalau sholat pasti ke Ka'bah menghadapnya gitu. Itu udah paling basic, nggak bisa diganggu gitu. Kalau dari agama Katolik ada strukturnya sampai ke gereja di Vatikan gitu. Itu ada struktur seperti itu. Nah, kalau di agama Hindu tuh nggak seperti itu dia. Tidak ada logika mana yang lain mengikuti itu nggak ada. Sehingga pemahaman dari sini itu bergantung pada lokal konteks. Bagaimana ada kesatuan antara kenyataan kondisi geografis di tingkat lokal, terus kemudian level pengetahuan masyarakat, penerimaan masyarakat, kebudayaan, dan juga uh, juga interpretasi masyarakat itu secara kultural. Gitu. Nah, kalau di Bali itu dulu tuh sebetulnya udah banyak sebelum Indonesia merdeka itu tiap raja-raja itu punya uh, tertentu, maka kadang dia menginterpretasikan agama itu beda gitu. Tapi kalau ketika Indonesia merdeka itu prinsip ketuhanan Bali, Indonesia di Bali itu disatukan jadi konsep Trimurti begitu. Jadi gitu. Jadi uh, Trimurti itu artinya Tuhan itu punya 3 fungsi gitu. Tuhan itu satu, tapi dia itu punya 3 fungsi, yaitu dia itu menciptakan, yang kedua itu punya fungsi untuk kehidupan, terus yang terakhir itu untuk memusnahkan yang tidak diperlukan untuk dijadikan yang baru. Gitu. Jadi ya mungkin dia bukan menghancurkan dalam konteks kiamat gitu atau itu enggak, tapi dia yang sudah tidak relevan itu dibuang supaya yang lainnya bisa di Indonesia seperti itu. Oke, udah ya. Oke, terus itu dulu. Nanti kalau misalkan rekan-rekan yang ingin bertanya bisa sambil ada di chat gitu. Mungkin apa sih yang sebetulnya terjadi? Kok misalkan logiknya berbeda gitu. Di agama Hindu tuh variasinya banyak sekali. Terus kenapa harus sembahyang seperti ini dan yang lain-lainnya itu nggak apa-apa, teman-teman juga bisa bertanya. Saya juga masih bertanya-tanya, jujur gitu. Karena etika terus kemudian tatanan dalam agama Hindu di berbagai tempat itu sangat dipengaruhi oleh adat istiadat gitu yang terjadi di Indonesia gitu. Oke. Kemudian kalau di Indonesia sendiri di Nusantara terutama saya ingin bercerita bahwa memang ada banyak variasi agama dan kepercayaan yang baru-baru ini juga diakui. Jadi sekarang itu pemerintah itu sudah mengakui aliran kepercayaan
di KTP secara resmi. Cuman banyak aliran kepercayaan di Indonesia yang berafiliasi terhadap agama Hindu sendiri gitu. Jadi bagaimana kita berhubungan dengan orang yang di luar agama Hindu itu juga diatur gitu sebetulnya. Gimana sih dalam pekerjaan, dalam uh, perdagangan, dan juga di dalam fungsi-fungsi sosial yang lainnya gitu. Jadi kita itu lebih menekankan bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu lebih mengutamakan konsensus-konsensus. Jadi misalkan kita orang Indonesia gitu, berada di dalam kondisi multikultur, yang mendapatkan perhatian di sini adalah kesepakatan yang berlandaskan kepentingan bersama. Gitu. Misalnya yaitu kepentingan bersama yaitu Undang-Undang Dasar Negara. Gitu. Jadi kalau ketika kita berada dalam posisi multicultural, tidak dominan, terus kemudian juga harus ada kesepakatan, jadi seperti itu. Terus pembagian tugas dalam masyarakat ini juga pastinya berdasarkan keterampilan, bukan dari status sosial. Kemudian kalau di Indonesia itu sendiri untuk toleransi beragama di luar agama ini juga bisa kita lihat secara historikal dari perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi ada beberapa peninggalan yang saat ini sudah terlacak gitu. Jadi dari dulu ada beberapa pembelajaran atau pemuka agama itu saling belajar gitu. Jadi antar Asia Tenggara. Jadi ada yang dari India belajar di Sriwijaya, terus kemudian di Kutai, dan mereka itu saling bertukar keilmuan gitu. Dan itu yang menyebabkan corak agama di Indonesia itu menjadi berbeda dengan yang lain begitu. Nah, di sini rekan-rekan juga bisa melihat di gambar di itu namanya Candi Pelawasan. Nah, zaman dulu itu ada raja namanya Rakai Pikatan, dia itu rajanya agama Hindu, terus dia punya istri, ratu. Nah, ratunya itu orang Buddha gitu. Jadi mereka itu bisa menikah lintas agama pada saat itu gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu perbedaan agama yang ada di Indonesia dengan agama Hindu yang di luar Nusantara pada saat itu. Nah, nggak tahu gimana ceritanya pada saat itu kerajaan-kerajaan itu lebih sangat fleksibel dan sangat pas ya dalam mengakomodasi perbedaan agama. Nah, kalau di zaman negara seperti saat ini, Indonesia merdeka, aturannya tentu mengikuti aturan konstitusional seperti itu. Kemudian juga untuk toleransi mungkin yang sering dibawa jadi materi ceramah atau khotbah namanya Dharma Wacana, ada salah satu ayat yang selalu dikutip yaitu ya ini Tuhan itu satu, orang bijak menyebutnya dengan banyak nama. Nah, ini yang uh, selalu banyak diceritakan bahwa nggak semua uh, ajaran agama itu bisa diinterpretasikan seperti ini ya. Jadi mungkin interpretasinya bisa. Nah, kalau di dalam bernegara dan beragama, gimana sih kita menjadi orang religius sekaligus juga agamis gitu? Ada dua dimensi. Ya, kita memiliki dharma agama dan ada namanya dharma negara. Jadi kita sebagai warga negara itu mengikuti di mana kita tinggal, memiliki aturan-aturan yang sosial yang sesuai dengan tempat tinggal kita, namun dharma agama itu menjadi petunjuk. Jadi kita di sini aturan-aturan dari jadi yang terkodifikasi sekarang yang memang diamalkan oleh dari Departemen Agama itu bahwa umat Hindu Indonesia harus memegang dharma agama sekaligus dharma negara. Nah, itu.
Jadi kita bisa diskusikan ini di selanjutnya. Nah, ini yang Itu terakhir. betul. Hmm. Ya, yang sebelum ini. Hmm, Oke. Dan selanjutnya dulu eh, ketika agama Hindu Indonesia kenapa kok bisa jadi seperti ini? Padahal kan di awal saya cerita agama Hindu itu tidak terkodifikasi, tidak ada sebutan terhadap nama Tuhan yang benar itu siapa, nama Tuhan itu tidak tersebutkan. Jadi ada beberapa banyak dewa. Terus kemudian gimana prosesnya sampai diakui menjadi agama itu juga menjadi hal yang perlu teman-teman tahu. Jadi tidak serta-merta agama Hindu dulu diakui oleh negara gitu. Bagaimana supaya diakui oleh negara? Pada saat itu pemuka agama berkumpul, dia membuat suatu kodifikasi tatanan yang sebetulnya itu tidak apa namanya tidak spesifik diperintahkan. Jadi itu kemudian desain oleh para pemuka agama mendapatkan pengesahan dari negara. Nah, sehingga di situ terjadi uh, penyeragaman akhirnya penyeragaman beragama karena negara menuntutnya agama itu harus punya kitab, agama itu harus punya utus lainnya. Padahal agama hidup tetananya tidak seperti itu gitu. Tidak ada keseragaman, gitu. Tidak ada standarisasi. Nah, itu yang menyebabkan di dalam Indonesia keseragaman ini yang menjadi norma gitu. Jadi kalau teman-teman melihat agama Hindu di Malaysia, Singapura atau di luar malah jauh lebih beragam daripada Indonesia. Nah, karena Indonesia itu ada syaratnya untuk diakui sebagai agama sendiri. Itu saja dulu dari saya. Bisa kita berdiskusi secara lanjut. Terima kasih Bu Astuti. Baik, terima kasih Bu Eka, Bu Eva, mohon maaf atas penyampaian materinya. Nah, jadi banyak ilmu nih yang baru kita ketahui mengenai tentang agama Hindu. Sama ini kan kita sering familiar ya Bu dengan agama Hindu. Mohon maaf, lebih banyak yang bersuku Tamil nih kalau di tempat kami di Sumatera Utara khususnya. Nah, jadi mungkin kita akan buka sesi tanya jawab nih kepada adik-adik mahasiswa-mahasiswi kita yang ingin bertanya lebih jauh dan lebih dalam mengenai hakikat toleransi dari agama Hindu. Yang mau bertanya boleh di raise hand atau kalau misalnya malu nih mau bertanya langsung boleh nanti langsung di chat ataupun langsung chatnya ditujukan kepada Ibu Eva boleh atau yang mau tanya langsung boleh silakan raise hand jadi saya bisa panggil namanya dan boleh berikan pertanyaannya. Oke, waktu untuk bertanya dipersilahkan. Ayo, jangan malu-malu nih. Jarang-jarang nih kita dapat langsung dari sumbernya nih. Kira-kira ada nggak yang mau bertanya? Atau saya buka dulu nih. Sedikit Bu Eva, saya boleh ya bertanya sedikit. Nah, jadi yang mau saya ketahui nih, kira-kira ada nggak ya Bu perbedaan yang lebih dominan atau spesifik nih bagi penganut agama Hindu yang mayoritasnya itu bersuku Tamil dengan yang notabene memang beragama Hindu yang tadi sudah Ibu terangkan bahwasanya ada sebenarnya tidak ada ketentuan Tuhan yang hakikatnya yang disebut-sebutkan biasanya ini kan Bu, karena kan ada beberapa yang menyebutkan bahwa Tuhannya itu ada yang ini, ada yang itu gitu sebutannya. Jadi saya pengen tahu nih dari Ibu Oke, kira-kira. Terima kasih Bu. baik-baik.
Terima kasih Bu Astuti. Jadi mungkin bisa lebih ditanyakan kepada yang dari teman-teman yang dari asalnya dari Tamil Tamil ya, ya. bagaimana Heeh. iya perbedaannya seperti apa. Jadi saya juga nggak begitu paham soal seperti itu karena di berbagai region saya percaya juga di dalam Tamil sendiri mungkin ada berbagai interpretasi seperti itu. Jadi mungkin variasi ini yang tentu saya kembalikan lagi dari pengalaman atau kemudian historical event daerah itu dulu itu memiliki keterkaitan dengan sejarah tertentu dalam agama gitu. Zaman dulu itu diperkenalkan oleh tokoh siapa, mungkin jadinya dan sedaerah itu lebih fokus kepada salah satu entitas atau deities, kita bisa bilangnya atau satu dewa yang menjadi fokus gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Stuti. Jadi keberagaman itu tergantung ya keterkaitan ya dengan uh, kondisi lokal dan juga siapa yang dulu memperkenalkan agama ke. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Cukup tercerahkan saya. Ya, baik. Untuk adik-adik mahasiswa, ya dibuka nih sesi tanya jawabnya. Boleh di raise hand yang mau bertanya. Oke, ini saya share aja hasil dari tanya jawab tadi ya. Boleh, boleh, Bu. Ya, ini mungkin ini teman-teman ada yang mau nanya nih. Tadi jawaban rekan-rekan, nah itu apa yang diketahui ya ini hasil cerita. Kemudian tanggapan dari teman gitu. Banyaknya yang terkait dengan itu juga ada hukum karma dan macam-macam juga ada tanggapannya gitu. Ada mungkin ada rekan-rekan yang ingin berkomentar. Jadi sharing nggak perlu eh, hal-hal yang rumit atau rumit atau misalkan seperti itu. Itu bagaimana hal-hal yang istilah yang teman-teman nggak ngerti juga mungkin bisa disampaikan ya. Oke, izin Bu, di kolom chat sepertinya sudah ada yang bertanya. Oke, baik ada ya, baik ada dua ya. Yang pertama, bagaimana umat Hindu Bali menjaga kerukunan dengan komunitas yang menjadi minoritas di pulau tersebut. Oke, dari sini pada zaman dahulu mungkin bisa kita retract dari zaman kerajaan Hindu Buddha ya. Jadi zaman dulu itu udah banyak interaksi dari Pulau Bali dan juga pulau-pulau lainnya gitu di Nusantara. Jadi dari zaman dulu itu udah ada perkawinan antar pulau, antar suku, bahkan teman kalau bisa jalan-jalan ke Singaraja di situ ada tempat ibadah yang kayak kelenteng Chinese gitu. Dan karena memang zaman dulu ngambil istri dari kerajaan Champa dan dari kayak Kamboja, Thailand dan lain-lainnya gitu. Ada juga daerah yang sangat tertutup gitu, indigenous people. Jadi yang ada di gunung-gunung itu kayak penduduk aslinya itu Bali Aga gitu. Jadi sebetulnya orang Bali yang ada sekarang ini itu keturunannya dari Jawa. Malah kok bisa kita lihat jadi orang Majapahit yang berasli dari Jawa Timur ke Bali itu dari trace-nya. Jadi kalau secara keturunan sih memang orang Hindu itu leluhurnya malah dari Jawa gitu. Dari seperti itu. Terus jawabannya dengan komunitas yang menjadi minoritas. Kalau konteksnya zaman sekarang itu sudah muncul kantong-kantong atau kampung-kampung yang khusus minoritas gitu. Ada kampung Arab, ada kampung Jawa, dan di terminal-terminal itu teman-teman mungkin lebih gampang juga menemukan masakan Jawa atau Manado dan yang Chinese yang lain-lainnya juga. Banyak juga orang Madura yang ada di Bali. Bahkan ada ungkapan kayak gini dari teman saya yang bilang kalau daging sapi di Bali itu pasti halal. Karena apa? Karena yang nyembelih pasti bukan orang Bali gitu. Katanya orang Bali itu nggak mau nyembelih
Tapi katanya itu pasti kalau nggak orang Madura, orang Jawa dan Sunda yang menyembelih gitu. Nah itu mungkin dari situ ya hal-hal trivial yang saya tahu, tetapi dari sistem kenegaraan, hmm, secara level pemerintah, provinsi maupun kabupaten sudah ada izin mendirikan tempat ibadah dengan baik dan besar, eh, pembelian tanah untuk wakaf atau yang lainnya itu relatif mudah, terutama di Bali Barat yang berbatasan langsung dengan Banyuwangi gitu. Jadi banyak sekali akulturasi budaya yang berlangsung. Nah, yang kalau di daerah-daerah pedalaman itu ada semacam proteksi memang. Jadi untuk menjaga keaslian dari uh, indigenous people atau kelompok-kelompok adat itu memang gitu. Jadi ada berbeda-beda kebijakannya. Jadi memang ada keringanan seperti itu. Oke, terima kasih. Tergantung daerahnya itu ada yang dibuat pelestarian budaya, ada yang dibuat untuk komersil, perumahan itu aturan itu diberikan dengan cukup mudah. Terima kasih. Pertanyaan keduanya, Bu, ada dari Abrian nih. Kalau dalam agama Hindu, bagaimana memandang perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan di luar Hindu? Apakah ada ajaran yang membahas hubungan antara agama itu, Bu? Izin, Bu, masih mute. Oke, untuk perbedaan keyakinan ya. Oke, jadi mungkin kalau di Muslim itu ada fokus ya bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku gitu ya. Sama-sama seperti itu sebetulnya, cuman ada yang membatasi misalkan. Mungkin kalau teman-teman jalan-jalan ke pura gitu, banyak juga turis-turis masuk tuh ya. Ada wilayah yang boleh dipakai untuk sembahyang, ada yang bisa untuk dikunjungi di luar untuk umum gitu. Nah kalau di agama Hindu juga seperti itu gitu. Ada wilayah-wilayah suci yang kita boleh masuk. Juga ada upacara-upacara suci yang internal agama aja. Tapi untuk kegiatan-kegiatan lainnya masih boleh gitu. Gitu. Jadi ajaran yang membahas hubungan antar agama ya nggak apa-apa saling membantu asalkan tidak di ini konteks religius gitu. Jadi seperti itu. Jadi mungkin uh, seperti teman-teman ya kita tidak boleh saling uh, membantu peribadatan mungkin, tetapi boleh untuk hal-hal yang sifatnya dekoratif, aksesoris, silaturahmi, misalkan untuk kunjungan kesenian atau seperti pendidikan seperti itu boleh. Terus kemudian ada hubungannya juga yang dengan pertanyaan kedua nih Melani juga. Bagaimana konteks karma dan moksa gitu. Oh itu untuk orang-orang yang berbeda keyakinan atau jalan hidup. Oh, oke gitu. Itu kita nggak bisa bilang itu benar atau bilang itu salah gitu, nggak tahu. Yang selalu disampaikan itu sesepuh-sesepuh yang saya dengar itu adalah ya mereka itu orang yang tercerahkan tapi dalamnya lain gitu. Gitu. Ya mereka udah ya mereka bukan orang tersesat gitu. Mereka bukan orang yang perlu diluruskan gitu. Itu dia terpanggil tapi jalannya lain. Nanti biar Tuhan aja yang menilai gitu. Itu cuman uh, kadang-kadang itu dari sisi keluarga, tetapi kalau dari sisi pemuka agama itu banyak yang membilang kalau ya nggak apa-apa seperti itu kita tidak pernah melihat bahwa orang yang beda keyakinan itu ada moksa, ada karmanya, karmanya itu berlaku tapi mungkin dari pandangan kita, tapi dari pandangan mereka kita melihat bahwa konsep itu juga mungkin muncul dari ajaran yang lain gitu. Seperti misalkan konsep tabur tuai gitu di dalam dunia Kristiani atau mungkin di dalam Muslim juga ada konsep bahwa apa yang kita berikan ada akan kita dapatkan lagi itu saya rasa itu universal gitu. Gitu.
Oke, oke. Bahasa untuk berdoa. Nah, kalau Hindu Bali itu beda aja berdoanya ya. Kalau orang Hindu Bali itu yang bahasa berdoanya itu lebih kepada lagu. Misalkan eh, mendoakan anak gitu ketika dia hari lahirnya atau weton gitu. Jadi doakan kamu supaya sehat kayak jadi berotot kawat bertulang gizi bla 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 itu dia tuh seperti sebuah puisi gitu. Jadi dia tuh bukan doa gitu. Jadi ketika untuk orang meninggal, jadi si buku agamanya akan ngomong. Jadi seakan-akan kita berbicara kepada dia. Itu dialog. Jadi itu bukan sebuah ayat yang kemudian dilakukan atau kayak uh, orang ini ada apa? Oke. Jadi bukan seperti ayat atau doa, misalkan orang Muslim ada yang meninggal, lalu kemudian tahapan selanjutnya ada yasinan atau tahlilan, gitu. Ini seperti itu ada kan itu ininya bacaannya. Nah ini ya kayak gitu. Itu sebuah nyanyian atau dialog gitu. Jadi beda-beda dengan setiap daerah gitu. Oke, ada dua ini. Yohanes Munte dan juga Wanda. Makasih pertanyaannya. Melampaui dharma dalam agama Hindu melampaui batasan agama menjadi dasar etika moral universal. Terus kemudian tantangan masyarakat Hindu Bali. Oke, gitu. Jadi ya ajaran itu mungkin gimana ya Bu Astuti ya? Apakah etika mau ada etika moral rasa di Untuk dalam materi ajaran kita Islam juga hanya banyak yang bisa hanya menjadi ajaran toleransi, Ibu. universal. Oh ya, oh ya, dalam toleransi ya. Itu mungkin beda ya, mungkin hal-hal seperti itu. Kalau saya rasa universal itu menjadi sesuatu yang bisa didiskusikan lebih lanjut ya, gitu ya. Jadi yang namanya universal mungkin tidak dalam ajaran ya, tapi lebih kepada bagaimana kita mempercayai itu untuk diri kita sendiri. Terus kemudian juga bagaimana kita memperma orang lain karena pasti penerimaannya beda. Kalau kita ingin berbuat baik sama orang juga diterimanya mungkin berbeda gitu karena sesuatu yang universal itu mungkin tidak berlaku juga bagi orang lain gitu. Untuk mempertahankan tantangan budaya dan yang lain-lain. Saya lebih senang bicara bahwa tantangannya itu bukan tantangan dari agama lain, tetapi tantangan komersialisme gitu. Jadi modernisasi lebih mengancam tatanan agama, agama manapun daripada sesama agama itu saling mengancam gitu. Saya lebih apa namanya melihat bahwa adanya modernisasi, globalisasi, konsumerisme itu jauh lebih melunturkan agama daripada ajaran sesama agama gitu. Jadi orang kehilangan respect terhadap orang lain, terus kemudian dia juga banyak terekspos gaya hidup dan yang lain-lain. Mungkin orang jadi mempertanyakan ya gitu. Jadi di situ mempertanyakan agama itu bukan karena agama lain ada dan uh, untuk mempertahankan ya karena dia ada istiadat yang dari sekian ribu tahun ya harus mau apa namanya menginterpretasi ulang, harus mampu menjawab permasalahan dan harus mau berdialog dengan agama lain juga. Gitu. Nggak boleh kita menutup diri gitu. Oh, agama ABC itu ancaman bagi agama saya. Gitu. Ya nggak gitu gitu. Apa namanya? Mungkin karena ketidaktahuan itu kita jadi punya stigma gitu. Nah itu yang mau kita hilangkan dengan satunya dengan dialog seperti ini di kelas gitu. Gimana stigma ini orang orang agama A kok begini, agama B kok begini gitu. Mungkin itu yang harus digalakkan ada dialog gitu. Menghilangkan oh ternyata dia nggak gitu. Ya.
Oke, pendidikan agama. Oh iya, untuk keyakinan yang berbeda, belajar agama sekali itu belum pernah sebetulnya Izin Bu, suaranya terputus. muncul ya di dalam semua. Oke, nah, kedengaran? Ya, sudah. Sudah. Untuk oke, untuk keyakinan yang berbeda pada generasi muda. Nah, itu juga penting banget ya, karena kadang stigma terus dan yang lain-lain itu diajarkan dari generasi ke generasi. Gimana caranya itu supaya kita tidak saling curiga gitu. Oh, dia kok begini, terus ini kok begini gitu. Mungkin itu masukan ya buat kita semua. Memang harus ada pembelajaran kurikulum itu. Kalau dari saya sendiri belum pernah diajarkan gimana sih caranya kita harus behave, menghormati keyakinan lain, adanya ya di pelajaran PPKN gitu, kewarganegaraan dan yang lain-lainnya gitu. Mungkin uh, dari kewarganegaraan itu, cuman bagus juga pertanyaannya, memahami yang berbeda. Terus kemudian pertanyaan dari saya Ferdinand, keterkaitan di dalam, oh ada. Ya, kalau dari filsafat agama bahwa itu tadi yang saya sampaikan bahwa kebenaran itu ada dalam banyak cermin gitu, dalam banyak wajah gitu. Kebenaran itu, tapi yang arti tafsiran dari ayat itu yang nggak kita gitu. Apakah kebenaran itu ada dalam banyak wajah berarti agama lain boleh dong, agama boleh dong gitu. Terus ya bukan gitu juga maksudnya. Kalau banyak kebenaran ada dalam banyak cermin itu maksudnya bisa ditemukan dalam berbagai peristiwa, bisa dipelajari dari banyak orang tua muda, profesinya macam-macam itu, bahkan dari orang yang buta huruf pun kita bisa belajar gitu maksudnya. Seperti itu. Kalau dari filsafatnya seperti itu. Jadi kita mungkin kebenaran ada di mana-mana, kita mau melihatnya atau enggak gitu. Itu aja Bu Astuti. Eh, Sepertinya ada lagi nih Bu, satu lagi nih, Ferdiansyah. Iya. Oh baik, ada pertanyaan itu ya dari Ferdiansyah. Ini pertanyaan terakhir berarti Bu ya. Sepertinya sih kita masih ada waktu sih Bu. Kalau mau tambah Eh, pertanyaan juga boleh, atau mau Ibu cukupkan juga boleh. oh baik, baik. Ini oh, ada dua. Ini pertanyaan menarik sebetulnya. Ada yang namanya satu untuk ngaben dari Ferdiansyah, terus kemudian dari Albi Pasaribu. Oke. Ada yang namanya upacara ngaben. Nah, ini ceritanya begini ya. Mungkin itu sesuatu yang mengerikan bagi banyak orang. Mungkin itu apaan sih kok? Itu termasuk saya juga ketika waktu kecil gitu. Oh, orang tua saya dibegitu nanti gimana? Asalnya adalah dari unsur manusia. Jadi manusia itu terdiri dari 5 unsur alam. Jadi kalau dia meninggal harus dilebur supaya dia kembali ke dalam unsur alam itu dan menyatu dengan alam semesta. Logikanya gitu. Jadi ada unsur air, tanah,
cahaya dan ruang kosong gitu. Jadi dia harus ketika meninggal sebaiknya secepatnya itu disatukan dengan alam lagi karena dia berasal dari tanah, itulah di dalam badan kita. Jadi tujuannya supaya dia nggak terikat di dunia. Jadi secepatnya harus dihancurkan untuk menyatu dengan alam. Kalau nggak gitu nanti arwahnya karena masih terikat dengan duniawi. Jadi badan hilangkan. Gitu. Terus kemudian menyatu dengan budaya Buddha. Oh iya betul, itu saling mempengaruhi itu benar bahwa adanya percabangan dan adanya prinsip gitu dengan budaya atau ajaran dari Buddha, terutama untuk karma moral gitu. Sesudah mati akan diapakan, terus apakah dia lahir sebagai apa, terus tentang kesadaran orang itu seperti apa. Jadi tuntutan beribadah gitu. Orang kewajiban-kewajiban dalam agamanya itu juga mirip. Nah gitu. Untuk orang yang level beragamanya pendek, jadi udah nggak banyak ya pinter, terus berkecukupan, dia memiliki kewajiban yang lebih tinggi gitu. Prinsipnya seperti itu, saling mempengaruhi dan ada saling belajar pada saat itu. Di Indonesia ada jejak-jejak kerajaan juga, mereka memfasilitasi kayak pesantren gitu yang kedua agama itu bisa saling belajar. Gimana Bu Astuti? Sudah keduanya ya, Bu ya? Oke, sudah. Sebentar. Oke. Sambil adik-adik mengisi, saya ingatkan ya untuk adik-adik mahasiswa sudah bisa mengisi absen dan mohon absennya tidak disebarkan ke link grup masing-masing untuk mengetahui siapa saja yang tidak hadir mengikuti Zoom kuliah umum pada hari ini. Oke. Nah, eh, apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada adik-adik mahasiswa? Sudah cukup? Oke, nah sepertinya sudah tidak ada yang mau bertanya lagi nih, Bu. Eh, Nah, jadi sebelum kita akhiri sesi kuliah umum kita, saya ingin mengambil foto dulu izin ya, Bu, dengan sertifikat bersama Ibu Eva. Sebentar ya, Bu. Hmm, Oke, sebentar ya, Bu. Saya mau foto dulu, tapi nggak bisa lebih besar. Oke, saya izin ambil foto ya, Bu.
Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya, Bu. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, sekarang kita mau foto bersama dengan seluruh mahasiswa Universitas Satya Bhinneka. Bagi adik-adik mahasiswa, boleh diaktifkan kameranya karena saya akan memfoto sebentar. Nah, ini ada berapa slide ya? Bentar ya. Ayo diaktifin semua kameranya. Oke, saya ke room pertama dulu. Satu, dua, tiga. Oke, room yang kedua. Bentar ya. Room yang kedua. Satu, dua. Sembari saya ingatkan untuk mengisi absensi ya. Jangan sampai lupa. Oke, room yang ketiga. Satu, dua, tiga. Yang keempat. Satu, dua, tiga. Yang kelima. Satu, dua, tiga. Yang keempat, keenam. Satu, dua, tiga. Ketujuh. Terakhir nih. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, baik. Karena sudah saya foto semuanya. Sebentar saya cari Bu Evanya. Bu Evanya mana ya? Hmm. Izin, apakah Bu Eva masih berada di room? Udah keluar ya Pak Zen ya? Kurang tahu, Bu. Ya, saya juga sedang mencari, Bu. Tadi saya lihat sepertinya baterai beliau sedang lowbat tadi. Hmm, oke, oke, Untuk oke. keterangannya. Jadi gimana nih Pak? Saya coba chat dulu Hubung. ya, Ibu ya. Oke, oke Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Sebentar ya. Ya, Bu. Mungkin ditunggu sampai 2.15 ya, Bu ya, sambil menunggu responnya. Kalau tidak ada, ditutup saja langsung. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sambil menunggu adik-adik mahasiswa yang belum isi absensi, mohon isi absensi sesuai dengan sesi yang diikuti ya. Ya, Pak.
Ya Bu, sepertinya sudah pukul 2.15 Sudah Pak. karena waktunya belum ada balasan, jadi boleh ditutup saja. Oh, baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada adik-adik kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Satyatera Bhinneka yang telah mengikuti kuliah umum dengan tema arti toleransi dari perspektif agama di Indonesia pada hari ini, khususnya pada breakout room di agama Hindu. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Dewa Eva tadi dapat diambil pelajarannya dan kemudian mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang terbaru dan kemudian dapat diaplikasikan dan ambil sisi baiknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian saya ingatkan untuk tugas kelompok dan tugas individunya dikerjakan sesuai dengan kelompok agama yang diperoleh bagi masing-masing kelompok dan kemudian tugas individu yaitu membuat eh tunggu ya ini. Iya, tugas individunya juga jangan lupa dikerjain. Kemudian nanti harus dikirimkan ke LMS masing-masing kelas. Akan saya kirimkan eh, khususnya untuk kelas yang saya masuki untuk link pengumpulan tugas-tugasnya. Nah, tugas akan mulai dipresentasikan pada pertemuan ke-14 dan 15 ya. Jadi mohon saling mengingatkan untuk teman-teman kelompoknya. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Dan saya tutup dulu karena tadi diawali dengan berdoa, maka kita akhiri dengan berdoa. Kita tutup dengan berdoa lintas agama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada adik-adik mahasiswa dan saya ucapkan selamat siang dan sampai ketemu di perkuliahan kita di pertemuan 14 dan 15 selanjutnya. Boleh meninggalkan breakout room dan boleh melanjutkan aktivitasnya pada hari ini. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ibu. Ya, terima kasih. Ya, silakan boleh langsung live Zoom ya.